Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara yang berada di gereja dan di rumah masing-masing, mari masuk dalam persekutuan ibadah, memuliakan Allah dengan bernyanyi, berdoa, dan mengenyangkan diri dengan firman Tuhan. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Saat keluarga kita berkumpul, ada cerita yang berulang dan kenangan kita berjalan cepat. Malam akhir tahun 2020 kemarin, sejenak kita tenggelam dalam keharuan, bahkan terbawa tidur dengan beragam angan-angan. Saat ini akan ada episode dan drama baru yang akan kita hadapi, dan kita belum tahu tentang hari esok. Tapi tahun baru, hidup baru selalu berisi tentang kasih sayang Allah bagi dunia. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi. Silakan duduk. Doa dan harapan baru adalah anugerah Allah ketika kita masih ada di sini. Perkenanannya lah yang membuat kita melewati tahun 2020 dan penyertaannya juga yang menjaga kita semua. Di hari baru, di tahun baru, mari membaharui janji kasih Allah bagi kita dengan takut akan Tuhan. Kita maknai perjumpaan dengan Allah yang adalah terang. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita membunuh diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Roh Kristus kiranya memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tekun melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dan di seluruh dunia.
Ibu Bapak kekasih, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Sang Putra Natal yang sudah menibakan kami di tahun anugerah Tuhan 2021 1 Januari. Di hari ini kami angkat hati, percaya firman Tuhan yang Engkau nyatakan dan berikan melalui Putramu Yesus Kristus, kami mau baca renungkan. Tuhan, kuduskanlah akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi pengharapan, kekuatan dan sukacita kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan di hari baru, di tahun baru ini. Kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil 2 Tawari 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud pada bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang Lewi dan mengumpulkan mereka di dalam di sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran sultan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hati di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk.
Bapak Ibu yang kekasih, selamat hari Jumat 1 Januari 2021. Selamat tahun baru Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah, atau Bapak Ibu yang terkoneksi channel dari YouTube GPIB Cahaya Anugerah Surabaya. Bapak Ibu yang kekasih, selamat datang di tahun baru. Saya mau tanya nih, ini kan lagi tidak boleh nih tahun baru itu ditutup dengan kumpul-kumpul. Ya, 2-3 rumah yang ada di rumah juga boleh kita kumpul toh. Bikin nasi goreng kah, atau apa saja. Tapi yang tadi malam, kalau saat ini ketika Bapak Ibu ada, ini adalah hari baru di tahun yang baru. Ingat, yang pertama saya mulai. Pendeta mulai, ini adalah tahun berkat. Amin. Ya. Tahun berkat. Tidak ada yang mampu untuk mengatakan tidak tahun berkat. Itulah spirit awal kita untuk kita yakini, berdampingankah kita dengan masa pandemi ini? Adakah kita mendapatkan vaksin atau belum? Ini tahun berkat Tuhan. Berkat itu bisa berupa macam-macam. Yang pertama, Tuhan berkat yang kami minta, pelihara kesehatan kami semua. Sekarang orang gak mau lagi, Tuhan berikan umur panjang tapi tidak sehat. Orang selalu sekarang minta ini, berikan kesehatan. Ibu Bapak kekasih dalam Kristus, pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, perikopnya ini sungguh luar biasa. Pada tahun pertama pemerintahannya, perhatikan Bapak Ibu, Alkitab Bapak Ibu di rumah masing-masing. Ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Siapa dia? Hizkia. Hizkia berhasil mendahulukan rumah Tuhan daripada rumahnya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, setiap memulai perjalanan dan ditiba di satu tempat, moyangnya Hizkia, Abraham, Ishak, ataupun Yakub, mereka pasti mendirikan kemah. Mereka selalu mendahulukan perjumpaan dengan Tuhan sebelum mereka melakukan pekerjaan lainnya. Itu luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang selalu berdoa, imannya dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Imannya Abraham, Ishak, dan Yakub, setiap mereka ada di satu tempat yang baru, sebelum mereka melakukan aktivitas apapun juga, mereka selalu mendirikan kemah, berjumpa dulu dengan Tuhan. Bapak Ibu, Hizkia melihat bahwa raja sebelumnya menutup semua pintu ibadah sehingga rumah ibadah itu tidak berfungsi lagi. Namun ketika Hizkia dipilih sebagai Raja Yehuda, dia memikirkan rumah ibadah, dia mementingkan rumah ibadah, dan dia berjumpa pertama kali dengan Tuhan pada tahun pertama pemerintahannya. Ibu Bapak Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, siapa Hizkia? Hizkia ini punya keluarga atau punya lingkungan atau punya bapak yang bernama Raja Ahaz. Raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan pada saat pemerintahan Ahaz, Yehuda ini menyembah ilah-ilah bukan Allahnya nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ibu Bapak, betapa sulit menjaga hidup kudus di lingkungan yang tidak mengenal Allah, apalagi bila keluarga juga tidak sama sejalan dalam perjumpaan
dengan kehidupan spiritual. Namun Bapak Ibu, itulah resiko hidup di dunia modern. Ternyata Bapak Ibu, keadaan seperti itu bukan hanya terjadi di dunia modern saat ini, tapi sejak zaman anak-anak Tuhan juga mengalami peristiwa seperti itu. Tantangan, godaan, dan juga kompromi terhadap dosa. Hizkia menjadi raja di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Lingkungan yang sudah acuh tak acuh terhadap Tuhan. Ahas, bapaknya Hizkia atau ayah Hizkia, raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan ibu bapak kekasih, di kerajaan utara dari Israel dipimpin juga namanya Raja Hosea yang juga berlaku jahat sebagai penguasa terakhir di kerajaan utara. Setelah Raja Hosea selesai sudah kerajaan utara, masih berdiri kerajaan selatannya yang adalah Yehuda. Bapak Ibu, Hizkia menyaksikan kejahatan Israel di tangan Asyur. Pada saat itu ia belajar dosa itu harus dihukum. Israel berdosa, mereka sudah menelikungi ketaatan hidup kepada Tuhan dan mereka mendapatkan hukuman yang dahsyat. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, kalau bersama kita lihat ayat 3-6, Hizkia memutuskan untuk hidup kudus, beribadah kepada Allah, dan pada ayat yang kelima, perhatikan, saya mau mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab kembali, ayat yang kelima. Perhatikan bacanya, katanya kepada mereka, dengarlah sekarang, kuduskan dirimu dan kuduskan rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Itu berarti ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus mau mengantar, mengajak dan meyakini bahwa kesempatan sudah terbuka luas. Raja Hizkia sudah mengembalikan ketaatan, takut akan Tuhan dengan membuka pintu rumah Tuhan ketika dia pertama kali memerintah. Hizkia tahu bahwa terjadinya hidupnya dan Israel itu karena Tuhan. Karena dia sudah baca lembaran-lembaran dari perjalanan moyangnya, Abraham, Ishak dan Yakub, dan pemberian hukum melalui Musa. Itu berarti Raja Hizkia mereformasi kehidupan rohani sehingga didapatilah memulai segala sesuatu itu harus ada bersama dengan Tuhan. Dia mau meyakini keberhasilan Yehuda terletak pada hubungan yang benar dengan Allah. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, ada seseorang yang pernah berbincang kepada saya, Bapak Ibu, saudara kekasih. Ia merasa bosan untuk menaati peraturan. Rasanya dia tidak mengalami kebebasan. Di rumah, di sekolah, di jalan raya, selalu ada aturan. Ia ingin sekali hidup dalam kebebasan tanpa ada aturan yang mengikatnya. Apa jadinya jika dunia ini harus kita jalani tanpa aturan?
pasti terjadi kekacauan di mana-mana. Jadi ketika Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan, lalu Dia datangkan imam, orang Lewi. Untuk apa? Untuk mereka mentahirkan, menguduskan diri, dan mereka mengajarkan ajaran-ajaran hukum-hukum yang membuat kembali kekudusan hidup tuh anak kehidupan Israel itu dapat terjadi kembali. Pada hari Jumat 1 Januari 2021, Bapak Ibu, saya mau ingatkan, memulai hari yang pertama, dia beda loh Bapak Ibu. Kalau Sabtu, besoknya itu adalah tanggal 2. Itu sudah berganti hari. Ada orang berkata, apa sih artinya tanggal 1, tanggal 2 ya podo wae? Enggak. Ini 2021 bukan 2020 lagi Bapak Ibu. Mulai dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan dulu. Mohon hikmat tuntunan di dalamnya. Jangan Bapak Ibu cuapek di tanggal 31 malam sampai pagi. Sehingga untuk ada di 12 malam atau jam dini hari di tanggal 1, di hari ini kita sudah lemas, kita sudah tidak mampu lagi untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga. Pertama pemerintahannya dia membuka rumah Tuhan. Pertama kita memulai 2021 di 1 Januari di hari Jumat ini datang kepada Tuhan. Dapat berkat Bapak Ibu. Amin. Dapat berkat. Jadi bagi Bapak Ibu yang malas untuk mendengarkan firman Tuhan di tanggal 1, ingat. Untuk menjadikan hidup kita berhasil, setiap usaha pekerjaan dan hidup rumah tangga, kita harus memulai hubungan yang benar dengan Tuhan, memulai segala sesuatu yang benar dengan Tuhan. Sehingga kita terpelihara, terjaga di dalamnya. Dan hidup benar dengan Allah, dengan Tuhan itu tentu berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari Jumat di tanggal 1 Januari 2021. Kita belajar firman Tuhan dalam tokoh perjanjian lama Nabi Hizkia. Ketika dia menjadi raja menggantikan ayahnya, dia memulai membuka pintu-pintu rumah Tuhan, memanggil imam-imam dari suku Lewi, mentahirkan, menguduskan mereka untuk merawat dan dihadirkan di rumah Tuhan. Luar biasa. Padahal Bapak Ibu yang kekasih, semasa hidupnya dari kecil sampai dia usia anak muda dan menjadi atau menggantikan Ahas ayahnya, dia tidak pernah menemukan hal yang terpuji dari bapaknya. Tetapi yang namanya Roh Kudus Tuhan, dia dengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih, seberapa buruknya lingkunganmu, jangan pernah dijadikan kambing hitam dari lingkungan itu. Kita ini yang bisa membuat segala sesuatu yang buruk, tapi kita tidak terkontaminasi. Buktinya Hizkia.
Ahas itu bapaknya. Tidak ada yang benar di mata Tuhan. Ahas ini. Dia tidak terkontaminasi. Dia tetap hidup seperti moyangnya. Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Taurat Musa. Untuk dia baca dan dia buka. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 17 sampai 19 begitu baik. Saya bacakan Bapak Ibu yang kekasih ayat 17. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Ia menguduskan rumah Tuhan seluruhnya. Lalu pada ayat yang ke-14, lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia. Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan. Lalu mezbah Tuhan itu diisi semua yang harus ada di dalamnya. Itu yang membuat ibu bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, pengalaman yang tidak baik di 2020, jangan pernah kita jadikan kambing hitam. Lalu kita katakan, ya 2021 ya mungkin saja seperti itu lagi gitu. Tidak maju-maju lagi. Bapak Ibu jangan seperti itu orang Kristen. Harus punya pengharapan, harus punya keyakinan. Ada perubahan. Kalau kita punya usaha, kita harus yakin. Ada Tuhan. Sumber berkat yang sudah membuka 2021 untuk saya. Dan saya pasti maju. Kita mau belajar bahwa kita ini adalah anak raja yang diberkati, yang juga diberikan kesempatan untuk dapat melakukan yang baik bagi Tuhan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, di rumah kita tentu bukan hanya diri kita sendiri. Seluruh keluarga yang ada di rumah kita harus bawa dan kita harus yakinkan bahwa berjumpa dengan Tuhan pada perjalanan hidup kita, maka sesungguhnya kita dapatkan kehidupan yang membuat ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus merasakan adanya kekuatan di dalamnya. Untuk itu pada tanggal 1 Januari 2021 datang kepada Tuhan. Buka Alkitabnya, baca dan renungkan, dan kalaupun melalui YouTube saluran ini, Bapak Ibu harus dapat mengaminkan kalau sehat datang berjumpa dengan Tuhan di tanggal 3. Itu hari Minggu. Kalau kurang sehat, menunda dan tetap ibadah online. Karena apa? Rumah Tuhan ini terbuka untuk Bapak Ibu Saudara hadir beribadah. Tuhan mengundang kita setiap minggu, setiap saat untuk datang kepadanya. Takutlah undangan Tuhan. Jangan lebih takut dari undangan-undangan manusiawi. Karena undangan Tuhan mendatangkan berkat yang melimpah. Dan Tuhanlah yang menghadirkan kita di tahun 2021. Dari mimbar gedung gereja GPIB Cahaya Nugrah, saya Pendeta Christine dan seluruh majelis jemaat GPIB Cahaya Nugrah Surabaya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, ini tahun berkat 2021. Sambutlah, songsonglah, bekerja dengan baik dan hiduplah seturut dengan perintah Tuhan.
Selamat tahun baru 2021, Kristus menyertai kita semua. Amin. Saya undang berdiri, kita akan kembali mengikrarkan pengakuan yang merasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, kita akan masuk pada syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami menundukkan kepala di tanggal 1 Januari 2021. Kami datang bersimpuh di kaki yang kudus, seraya percaya dan yakin. Ketika kami membuka hati, membuka diri untuk persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhanlah sumber pengharapan kekuatan kami dalam kami memasuki tahun yang baru. Mohon berkat, mohon anugerah, mohon pengasihan Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk pemimpin kami, dan kami yang ada sebagai jemaat anugerah, ataupun kami yang mendengarkan dan terlayani ibadah YouTube di channel GPIB Cahaya Anugerah Surabaya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Kami imani dan percaya, kalau Tuhan menibakan kami di tahun yang baru, maka Tuhan itulah yang menuntun kami, menjaga, memelihara kami. Kami mau berusaha dengan sungguh. Tuhan, kami hanya memohon, jauhkan dari keputusasaan, berikan kami semangat. Kalaupun kami harus berjumpa untuk proses usaha kenaikan pangkat, mulai pendidikan, luluskanlah Tuhan. Atau kami ada proses 2021 kenaikan kelas, kelulusan sekolah, ataupun kami skripsi dan masuk pada ujian skripsi atau tesis. Dalam nama Yesus, pekerjaan ini kami akan bawa pada pertolongan Tuhan. Dan kami yakin, biarpun kami harus online, harus via Zoom, kami sukses. Karena Tuhan menebakkan kami 2021. Tepat tanggal 1 Tuhan, ada yang berulang tahun, sukacita ketemu manusia Tuhan berkati. Yang kami sebutkan Bapak Paulus Pasaribu, Bapak Januar Nababan, diberkati setahun usia. Yang tidak disebutkan di rumah-rumah,
baik kelahiran maupun perkawinan, Tuhan berkati sukacita kata manusia. Tuhan, kami punya rencana. Kami punya harapan 2021. Kami serahkan dalam kuasa Tuhan yang mengerti dan mengenal kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Sang Kehidupan 2021, Engkaulah yang menyertai kami, yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Kita yang bersukacita menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan baru, mari menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum memberi, mari menyanyi. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan keindahan dalam kehidupan kami. Kami yang dipelihara dan diberkati mengucap syukur atas pemeliharaanmu. Tak sebanding dengan apa yang kami dapat berikan kepadamu, tapi kami membawa ketulusan hati dan kesenangan memberi. Biarlah pemberian ini berkenan bagimu, Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, juga kami yang mengasihimu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2021. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah tahun baru, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya
mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan syukur awal tahun, persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah minggu mulai tanggal 3 Januari 2021 dilaksanakan 2 kali, pagi pukul 8 pagi dan sore pukul 5 sore dengan jadwal kehadiran yang sudah ditentukan. Kami Majelis GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kerap kita gagal menepati apa yang telah menjadi tekad, khususnya di awal tahun. Sebab ada keraguan, takut atau tidak percaya untuk menggenapinya. Belajar dari Hizkia, kita akan memulai hari-hari di tahun anugerah Allah dengan takut akan Tuhan. Kita menguduskan diri dengan setia pada janjinya, kita percaya dan taat. Pergilah dengan damai. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah